Gojek, makanya nggak ada motor gitu kan. Iya, panas banget ya hawanya. Iya, panas banget. Bentar, ini AC-nya mau didinginin atau gimana? Kurang dingin? Udah gini aja nggak apa-apa. Oh. Saya gampang masuk angin soalnya. Gampang masuk angin ya. Kebiasaan dikerap juga ya. Oke. Bisa aja. Kesini pasti mau konseling ya? Iya. Oke. Sebelumnya udah pernah konseling? Kebetulan belum pernah. Kalau gitu saya jelaskan dulu konseling itu apa ya. Jadi saya di sini sebagai konselor dan Mbak Astrid sebagai konseli. Di sini saya akan membantu Mbak Astrid untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Astrid, tapi di sini saya hanya membimbing saja. Nanti untuk hasil akhirnya yang menentukan itu Mbak Astrid sendiri, seperti itu. Dan Mbak Astrid juga nggak perlu takut permasalahan Mbak Astrid akan menyebar, karena di BK itu banyak asas, terutama itu asas kerahasiaan. Jadi di sini tuh di BK itu benar-benar menjaga kerahasiaan dari kliennya, seperti itu. Juga nanti ada asas keterbukaan. Jadi Mbak Astrid di sini nggak boleh menambahin cerita atau mengurangi cerita. Jadi harus real gitu ya yang diceritakan. Jadi harus terbuka sama saya kayak gitu. Oke, bisa kita mulai. Sebentar. Ini Mbak Astrid nanti mau berapa menit konselingnya? Mungkin sekitar 30 menit udah cukup Bu, soalnya saya juga mau ada keluar. Oh, ada acara. Iya. Ya. Oke, kalau gitu. Bisa kita mulai konselingnya? Ya, bisa. Oke. Mbak Astrid bisa mulai menceritakan permasalahan yang Mbak Astrid hadapi saat ini. Iya, jadi saya langsung ke permasalahannya aja Bu. Iya. Saya kan udah lulus SMA, maksudnya udah selesai UN. Saya waktu sebelum UN itu kan ada pengumuman SNMPTN, masuk ke perguruan tinggi jalur undangan. Nah itu saya nggak keterima Bu waktu itu. Saya sedih banget dan kayak terpuruk banget gitu. Sedangkan teman-teman saya keterima di situ, keterima di SNMPTN. Tapi saya nggak mau nyerah. Saya berusaha lagi di SBMPTN. Saya berusaha di SBMPTN. Saya masuk, tapi saya nggak masuk pilihan utama saya. Pilihan pertama saya di kedokteran Universitas Gadjah Mada. Yang kedua di akuntansi Universitas Airlangga. Dan kebetulan saya masuknya yang pilihan kedua Bu. Padahal saya pengen banget masuk ke pilihan pertama. Karena semua teman-teman saya satu circle itu masuk di pilihan pertama itu semua, dan mereka lewat jalur SNMPTN, cuma saya doang yang enggak. Jadi SNMPTN-nya Mbak Astrid itu juga milik kedokteran atau? Iya, saya juga milik kedokteran di UGM, tapi juga nggak diterima. Padahal menurut saya lebih pintar loh Bu dari teman-teman saya, maksudnya saya lebih mumpuni gitu loh. Toh di kelas juga rankingnya selalu lebih tinggi saya daripada mereka. Cuma masih gak diterima gitu ya? Iya. Itu pengumumannya berapa hari yang lalu ya? SBMPTN sekitar 2 hari yang lalu. Mbak Astrid udah belajar SBM-nya, udah belajar yang giat atau? Saya udah bener-bener belajar banget Bu. Saya udah bener-bener belajar sampai ngikutin bimbingan belajar yang khusus buat masuk kedokteran atau segala macam itu. Saya udah ikutin semuanya. Kalau boleh tahu nih ya, Mbak Astrid ikut konseling ini tujuannya itu apa? Yang jadi masalah di sini sebenarnya hubungan saya sama orang tua saya sih Bu. Saya ingin memperbaiki keadaan aja gitu. Saya mau minta saran, saya mau minta pertimbangan baiknya bagaimana. Soalnya di sini saya ngerasa ini semua gara-gara orang tua saya. Kok bisa Mbak Astrid bilang kayak gitu? Karena gini, saya kan udah bilang di awal, saya ngerasa ya emang saya juga lebih mumpuni daripada teman-teman saya. Tapi kenapa kok saya nggak masuk di kedokteran UGM? Itu karena orang tua saya nggak memperbolehkan. Kata orang-orang kan Bu, kalau misalnya doa orang tua itu yang utama. Iya, manjur gitu. Iya, manjur. Kalau misalnya nggak diizinin sama orang tua ya kemungkinan besar nggak bakal masuk, katanya kan kayak gitu. Saya ngerasa kalau orang tua saya ini
akhirnya saya nggak bisa masuk seperti itu, padahal itu pengen saya, itu keinginan saya banget, saya pengen banget masuk di kedokteran UGM. Iya, di situ makanya saya sebel banget sama orang tua saya, Bu. Dan sekarang di rumah itu hubungannya kayak nggak baik-baik aja. Jadi semua diem-dieman. Saya juga kalau ya saya juga nggak pernah diajak ngomong, jadinya saya juga masuk kamar, keluar rumah, masuk kamar lagi, cuma gitu aja. Udah berapa hari hubungannya Mbak Astrid kayak gitu? Sejak pengumuman SNMPTN sebenarnya, Bu, tapi lebih parah lagi pas setelah SBMPTN. Jadi hubungannya sekarang juga baik banget gitu ya sama orang tuanya. Iya. Mbak Astrid kesini mau memperbaiki hubungan itu. Iya, kira-kira bagaimana ya, Bu? Soalnya saya pusing banget, di samping saya itu pengen banget masuk ke Kedokteran ya. saya pengen banget masuk ke kedokteran karena di situ semua teman-teman saya di situ. Semenjak mereka tahu kalau misalnya saya nggak masuk di kedokteran UGM yang sama kayak mereka, saya kayak dikucilkan gitu loh, Bu. Saya biasanya diajak main bareng, biasanya kemana-mana berlima. Sekarang saya nggak tahu, kemarin mereka bikin story tapi saya nggak diajak. Emang Mbak Astrid udah bilang, udah ngomongin sama orang tuanya kenapa kok nggak dibolehin masuk kedokteran? Saya udah nanya, tapi mereka kayak nggak terlalu jelas juga, Bu, alasannya kenapa. Pokoknya nggak boleh aja gitu, katanya masalah biaya. Padahal saya tahu sebenarnya orang tua saya juga bisa kok biayain saya juga nggak tahu kenapa orang tua saya kayak nggak ngedukung saya gitu loh, Bu. Saya kesel banget kayak gitu ya. Terus teman-temannya Mbak Astrid sekarang juga udah lost kontak nih? Biasanya itu rame banget di grup, kalau nggak gitu ya chattingan biasa lah, personal. Tapi beberapa hari ini di grup udah sepi banget kayaknya. Jadi saya mikir, oh mungkin mereka bikin grup baru tanpa saya gitu. Mungkin saya dianggap kastanya lebih rendah daripada mereka gitu. Mbak Astrid gak coba tanya sama temen Mbak Astrid kenapa kok akhir-akhir ini jarang ngajak main atau? Saya belum sempat ketemu, Bu. Saya juga nggak tahu harus bilang apa karena saya malu banget sama teman-teman saya. Mbak Astrid malu kenapa? Soalnya nggak masuk itu. Iya. Terus Mbak Astrid itu emang minatnya di kedokteran dari dulu. Emang Mbak Astrid dulu itu jurusan apa ya? Saya jurusan IPA. Oh, IPA. Tapi emang Mbak Astrid minatnya di kayak biologi kayak gitu? Iya, saya emang nilai saya bagus banget di biologi semacamnya. Dan nilai saya tuh jauh lebih bagus daripada teman-teman saya yang masuk kedokteran di UGM itu, Bu. Tapi di sisi lain saya kenapa ambil akuntansi juga karena emang saya suka. Saya juga suka, tapi nggak mumpuni buat sama teman-teman saya, bisa terus sama teman-teman saya gitu loh, Bu. Oh, di sini alasannya Mbak Astrid itu cuma mau bareng sama teman. Soalnya kan tadi Mbak Astrid bilang kalau Mbak Astrid itu lebih suka atau lebih minat ke jurusan IPS. Saya sama-sama sukanya, tapi emang saya lebih lancar di akuntansi. Tapi tetap aja, Bu, nilai saya itu biologi saya itu Bagus. jauh lebih bagus daripada teman-teman saya gitu. Jadi saya kayak nggak terima gitu loh, Bu. Semua gara-gara orang tua saya emang. Saya juga nggak tahu harus kayak gimana lagi. Emang Mbak Astrid udah pikirin kayak baik buruknya? Soalnya kan Mbak Astrid juga jadi minatnya kan ke IPS. Nanti Mbak Astrid kalau seandainya nih masuk ke jurusan dokter, Mbak Astrid nggak pikir nih nanti bakal emang nyaman di kedokteran atau kemungkinan terburuknya ya Mbak Astrid keluar kayak gitu? Nggak tahu sih, Bu. Tapi di sini emang benar-benar pengen hubungan sama orang tuanya itu baik ya. Iya. Tapi Mbak Astrid nggak tahu caranya gimana kayak gitu ya. Jadi emang sih memperbaiki hubungan itu harus ada yang memulai Mbak Astrid. Jadi mungkin di sini saya mau kasih Mbak Astrid pekerjaan rumah aja biar nanti Mbak Astrid lambat laun bisa kayak memperbaiki hubungannya. Jadi yang pertama Mbak Astrid kan tadi bilang nggak kontakkan sama sekali sama keluarga ya. Jadi mulai sekarang itu Mbak Astrid
lebih kayak kalau makan bareng nih Mbak Asit nimbrung aja di situ, walaupun nggak ngomong ya, nanti tingkatannya lebih tinggi lagi gitu ya. Awalnya nimbrung di situ, nonton TV, kumpul keluarga, Mbak Asit ikut meskipun Mbak Asit belum mau bicara gitu ya. Nanti kalau emang udah siap buat bicara, Mbak Asit bicara sama orang tuanya. Kenapa sih kok gak dibolehin masuk dokter kayak gini-gini? Pasti kan orang tua juga punya alasan tersendiri, nggak ngebolehin anaknya gitu, kayak gitu. Mungkin Mbak Asit bisa ngelakuinnya kapan? Mungkin bisa saya usahain nanti malam atau besok gitu deh Bu. Ya udah. Iya, bakal saya usahain. Kalau bisa sih secepatnya, soalnya kan ini juga berhubungan sama keluarga orang tua juga ya, kayak gitu. Nanti kalau Mbak Asit udah ngelakuin itu, nanti Mbak Asit datang ke sini lagi juga kapan, nanti kita atur jadwal lagi. Sudah Mbak Asit sudah paham? Iya Bu. Oke, kalau gitu bisa kita akhiri. Iya. Ya, nanti kita atur jadwal lagi. Iya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Astrid. Iya, Bu. Salam dulu. Aduh, panas banget ya. Iya, panas banget. Udah makan? Udah. Makan apa nih? Makan gado-gado tadi. Enak banget ya, aku jadi pengen gado-gado. Iya Bu, nanti besok kalau kesini lagi saya bawain. Nggak kode loh tadi ya. Nggak kode, beneran nggak kode. Nanti mau dibeliin suami aja. Oh iya. Oke. Kita bahas perkembangannya yang kemarin ya. Iya. Gimana nih Mbak Astrid? Kebetulan udah jadi lebih baik sih Bu. Saya juga udah berusaha ngomong ke orang tua saya. Dan ya saya juga akhirnya bisa lebih paham juga, karena emang menurut saya mungkin ya emang itu yang terbaik buat saya gitu Bu. Kalau boleh tahu nih alasannya orang tuanya Mbak Astrid itu apa? Ternyata memang karena pandemi COVID ini orang tua saya jadi keuangannya juga kena imbas gitu Bu. Jadi orang tua saya berusaha menutupi semuanya dari anak-anaknya biar kelihatan baik-baik saja, padahal juga serba kekurangan gitu. Iya, dan memang saya juga masih punya 3 adik yang harus ditanggung biaya sekolahnya. Lalu selain itu yang bikin saya akhirnya bisa menerima, ternyata untuk jadi seorang akuntan dan masuk di akuntansi Universitas Airlangga itu cita-cita ibu saya dari dulu, tapi ibu saya tidak punya uang yang cukup, tidak punya biaya yang cukup untuk masuk ke situ, seperti itu. Terus hubungannya Mbak Astrid sama teman-temannya gimana? Saya juga udah coba nanya ke teman-teman saya, terus kata mereka ya udah, ya mungkin mereka emang udah nggak mau berteman sama saya lagi. Tapi saya akhirnya bisa menentukan dan bisa menimbang mana prioritas saya gitu sih Bu, karena gimana pun toh selama ini yang ada terus buat saya ya orang tua saya, selalu support saya, juga keluarga seperti itu. Iya, nanti kan juga masuk kuliah juga dapat teman baru kan ya? Iya, makanya. Kayak gitu. Terus emangnya adik-adiknya Mbak Astrid tuh masih kecil-kecil? Iya Bu. Sekarang kelas 6 SD, kelas 3 SMP, sama kelas 2 SMA. Iya, buat pembelajaran aja sih ya, soalnya komunikasi itu emang penting banget gitu ya. Terus kalau nggak ada yang mulai buat nyelesain masalahnya juga nggak bakalan selesai masalahnya. Iya. Kalau gini Mbak Astrid juga udah lega juga kan ya, udah lega, hubungannya sama keluarga terutama orang tuanya juga udah baik. Jadi Mbak Astrid juga punya banyak pelajaran dari permasalahannya Mbak Astrid. Iya. Ya udah lega kan ya Mbak Astrid? Iya, saya jadi jauh lebih ikhlas sih Bu. Iya, ya, emang penting sih ikhlas itu ya. Oke, bisa kita akhiri soalnya saya mau beli gado-gado. Iya deh Bu. Iya. Beneran udah Iya, selesai? saya juga udah lega kok Bu. Jadi saya kesini tadi cuma mau menyampaikan aja hasil dari saran Ibu kemarin seperti itu. Oke, kalau gitu nanti kalau Mbak Astrid ada waktu main ke sini, nanti Iya. kalau ada masalah juga kita konseling lagi kayak gitu ya. Iya. Langsung kan datang ke sini. Iya.
Ya, terima kasih banyak ya Bu ya Iya, udah